Hai teman-teman semua, berjumpa lagi di dunia CPNS ID. Oke, jadi pada video kali ini kita akan bahas soal kompetensi teknis guru P3K. Oke, silakan teman-teman ikuti videonya. Check this out. Oke, jadi seperti biasanya, langkah-langkah yang harus teman-teman ketahui untuk mengikuti video ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah soal dalam video ini ada 20 soal. Lalu yang kedua, saya akan bacakan soal beserta opsi secara lengkap. Lalu yang ketiga, saya akan beri jeda 5 detik setelah saya selesai membacakan soal, agar teman-teman dapat menjawab terlebih dahulu soalnya. Jika teman-teman butuh waktu yang lebih banyak, silakan videonya di-pause ya. Bagi teman-teman juga yang ingin mencatat skor benarnya, silakan dicatat di selebar kertas ya. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1 untuk kompetensi teknis guru P3K. Soal nomor 1, dalam menyusun instrumen penilaian tertulis, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Materi, B. Bahasa, C. Relevansi, D. Kaidah penulisan, E. Konstruksi. Jawaban yang paling tepat adalah ya, kunci jawabannya adalah C, yaitu relevansi. Apa itu relevansi? Relevansi adalah kaidah dalam menyusun instrumen penilaian proyek. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam melakukan penilaian harian, guru membagi kelas ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama mengerjakan nomor 1-10, sedangkan kelompok kedua mengerjakan nomor soal 11-20. Hal ini bertentangan dengan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Terpadu, D. Terbuka, E. Sistematis. Jawaban yang paling tepat adalah iya, A. Adil. Kita lihat pembahasannya. Adil itu adalah tidak memihak, tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik lain. Objektif tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Terpadu artinya penilaian adalah bagian dari pembelajaran. Terbuka artinya dapat diketahui pihak yang berkepentingan. Sistematis artinya langkah-langkah prosedur baku. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Pak Slamet adalah guru IPA yang berasal dari Jawa. Beliau ditugaskan di Kalimantan. Dia selalu memberikan tambahan nilai untuk Siti karena Siti juga berasal dari Jawa. Hal ini bertentangan dengan prinsip penilaian A. Edukatif, B. Akuntabel, C. Sistematis, D. Objektif, E. Adil. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jawabannya adalah D. Sesuai pembahasan kita tadi, objektif itu artinya terbebas dari subjektivitas. Dalam hal ini, Pak Slamet memperlakukan Siti sebagai subjek. Siti lebih dari yang lainnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Salah satu orang tua peserta didik, yaitu Pak Dadang, mendatangi sekolah untuk melakukan klarifikasi terkait nilai anaknya yang tidak sesuai harapan. Pasalnya, anak dari Pak Dadang terkenal sebagai anak yang cerdas sejak kecil, namun nilai yang diperoleh tidak baik. Sambil marah-marah, Pak Dadang mendatangi Bu Lina sebagai wali kelasnya. Kemudian, Bu Lina sebagai wali kelas menunjukkan semua data perolehan nilai dari siswa tersebut. Dan setelah melihat dengan mata kepala sendiri, baru Pak Dadang memahami dan meminta maaf kepada Bu Lina. Dengan demikian, Bu Lina telah menerapkan prinsip penilaian A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Sistematis, D. Adil, E. Objektif. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jawabannya adalah B, yaitu akuntabel. Akuntabel artinya dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.
Oke, itu dia soal nomor 4. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Peran suatu pendidikan dalam pelaksanaan literasi di sekolah adalah sebagai berikut, kecuali A. Melakukan kegiatan pembiasaan harian, mingguan, bulanan, semester, kegiatan rutin membaca 15 menit sebelum pembelajaran. B. Menyediakan ruang baca untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. C. Mendorong terbentuknya ruang baca outdoor yang nyaman. D. Melakukan pengawasan dan memastikan peserta didik membaca sejumlah buku sastra dan menyelesaikannya dalam kurun waktu tertentu. E. Melakukan analisis, kebutuhan, dan mengkaji isu-isu yang terkait kemampuan literasi, pendidik, dan peserta didik. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah E, yaitu melakukan analisis kebutuhan dan mengkaji isu-isu yang terkait kemampuan literasi pendidik dan peserta didik adalah tugas pemerintahan, dalam hal ini Kemendikbud. Karena yang diminta di sini adalah kecuali. Jadi untuk melakukan analisis kebutuhan itu dilakukan oleh Kemendikbud. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Perilaku yang dapat diukur untuk menunjukkan tercapainya kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran adalah A. Kompetensi inti, B. Standar kompetensi lulusan, C. Indikator, D. Standar isi, E. Standar proses. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah C, yaitu indikator. Jadi, menurut standar proses pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas nomor 41 tahun 2007, indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Oke, itu dia untuk soal nomor 6. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Perilaku yang dapat diukur untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran adalah A. Kompetensi inti, B. Standar kompetensi lulusan, C. Indikator, D. Standar isi, E. Standar proses. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah C, yaitu indikator. Jadi, untuk mengatasi permasalahan dalam kelas atau pembelajaran, maka solusi yang harus dilakukan adalah dengan melakukan penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Salah satu tahapan dalam siklum PTK adalah menyusun langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada pembelajaran. Hal tersebut mencakup segala hal yang diperlukan pada pelaksanaan PTK, mulai dari materi ajar, rencana pengajaran, metode atau teknik mengajar, serta instrumen observasi. Tahapan ini adalah A. Planning, C. Actuating, C. Controlling, D. Reflecting, E. Observing. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah A, yaitu planning. Tahap perencanaan meliputi identifikasi masalah, analisis masalah, perumusan masalah, dan formulasi tindakan dalam bentuk hipotesis tindakan. Oke, itu dia soal nomor 8. Kita lanjut ke soal nomor 9. Seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran mempersiapkan perangkat pembelajaran setelah menyusun indikator pembelajaran untuk KD tertentu. Selanjutnya, menyusun tujuan pembelajaran. Hal ini termuat dalam A. Silabus, D. RPP, C. Program tahunan, D. Standar kompetensi lulusan,
E. Program semester. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jawabannya adalah B, yaitu termuat dalam RPP. Tujuan pembelajaran adalah langkah-langkah untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Indikator dan tujuan pembelajaran adalah komponen khusus RPP. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Perhatikan langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, indikator diturunkan dari kompetensi dasar. Yang kedua, menggunakan kata kerja operasional. Yang ketiga, menggunakan kalimat bahasa yang jelas dan dapat dipahami, serta tak bermakna ganda. 4. Mampu mengembangkan lebih dari tingkatan C4 atau analisis. 5. Masing-masing indikator harus mencakup ranah efektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang merupakan ketentuan dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi adalah kecuali A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 4 dan 5, E. 1 dan 5. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jawabannya adalah D, yaitu 4 dan 5. Jadi, ketentuan dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi adalah yang pertama, indikator dirumuskan dari KD. Yang kedua, menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur. Yang ketiga, indikator dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Yang kelima, hanya mengandung satu tindakan dan satu materi. Yang keenam, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan siswa. Sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Oke, itu dia untuk soal nomor 10. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Soal nomor 11. Kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut tidak mudah didapatkan. Seandainya Anda mendapat kesempatan itu, apa yang Anda nilai sebagai yang paling penting? A. Pengembangan wawasan melalui belajar. B. Pengembangan jejaring sosial yang bermanfaat kelak bagi pekerjaan. C. Peningkatan kecakapan dalam melaksanakan tugas di tempat kerja. D. Peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai hasil studi lanjut. E. Pengembangan diri sebagai guru yang dapat bermanfaat untuk diri dan orang lain. Jawaban yang paling tepat adalah ya, kunci jawabannya adalah D, yaitu peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai hasil studi lanjutan. Jadi, kompetensi kepribadian yang menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Itu yang paling utama. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Pada sekolah tempat Anda bekerja, Anda sering berinteraksi dengan rekan guru lainnya. Suatu ketika, salah satu rekan guru Anda menjadi topik perbincangan antara guru-guru lain di sekolah tersebut, karena guru tersebut tidak memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Menyikapi hal tersebut, apa yang Anda lakukan pada rekan Anda? A. Mendiamkan hal tersebut karena urusan masing-masing. B. Menyampaikan kepada waka kesiswaan dan kurikulum agar tidak terjadi kesalahpahaman. C. Menyampaikan secara langsung tanpa basa-basi. D. Menyampaikan dengan baik-baik dengan guru-guru lainnya. E. Membicarakan permasalahan itu secara baik-baik saat saya dan rekan guru tersebut ngobrol dan sharing santai. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jawabannya adalah E. Membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan guru tersebut ngobrol dan sharing santai. Jadi, ini merupakan kompetensi sosial yang mana berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Siswa-siswa peserta Olimpiade Sains Nasional
atau OSN dari sekolah Anda gagal meraih skor tinggi dalam uji coba OSN. Sebagai pendamping OSN, apa yang Anda lakukan? A. Saya merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta didik untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. B. Saya meminta para peserta OSN membentuk kelompok belajar materi OSN agar penguasaannya meningkat. C. Saya meminta alumni OSN untuk mengajari para peserta tentang cara menjawab soal OSN. D. Saya mendorong para peserta OSN mengikuti tambahan pengayaan materi Olimpiade dan guru kelas. E. Saya mengerahkan orang tua peserta OSN untuk lebih memotivasi anak mereka agar lebih giat belajar dalam persiapan OSN. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jawabannya adalah A. Saya merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih insentif bagi peserta didik untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. Jadi, kepribadian yang menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Tetangga Anda memiliki anak yang menyandang penyakit genetik. Kakinya cacat sebelah, sehingga jalannya agak pincang. Ketika menginjak usia SMP, anak itu mulai tidak percaya diri karena tidak kuat dibully temannya. Tragisnya, anak tersebut tidak naik kelas, sehingga mogok tidak mau melanjutkan sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Menasihati orang tuanya untuk memujuk anaknya supaya mau sekolah lagi. B. Menasihati orang tuanya untuk mendaftarkan anaknya ke homeschooling. C. Menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depannya. D. Mendatangi sekolah anak tersebut agar gurunya mengajak anak tersebut sekolah lagi. E. Menyarankan kepala sekolah anak tersebut agar menghentikan budaya bully. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jawabannya adalah C, yaitu menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depannya. Jadi ini merupakan kompetensi sosial yang mana berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 15. Seringkali dalam bekerja tim, kelompok memilih pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah A. Keluar dari kelompok karena saya tidak bisa menerima keputusan yang bertentangan dengan keyakinan. B. Tetap bergabung dengan kelompok namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal menjalankan apa yang diputuskan. C. Tetap bergabung dengan kelompok namun mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati. D. Menerima keputusan kelompok apa adanya namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil. E. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jawabannya adalah E, yaitu menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Jadi sama, ini merupakan kompetensi sosial yang harus dimiliki guru, yaitu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, serta masyarakat. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Soal nomor 16. Saat terjadi tindakan asusila di sekolah, antara guru dan siswa, apa yang perlu Anda lakukan? A. Membahas bersama pihak internal sekolah, dan segera menemukan solusinya. B. Mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. C. Memanggil guru dan siswa yang bertindak asusila, disertai pemberian nasihat. D. Memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapatkan bantuan. E. Membiarkan peristiwa tersebut menghilang secara alamiah agar tidak memalukan sekolah. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jawabannya adalah
A. Yaitu membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. Sama, jadi itu merupakan kompetensi sosial menunjukkan komunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 17. Dalam diskusi kelompok, saya biasanya dikenal sebagai individu yang A. Sulit menerima pendapat orang itu yang kurang logis. B. Mengikuti semua pendapat orang lain agar tidak terjadi konflik. C. Membutuhkan waktu lama untuk meyakinkan saya sebelum menerima pendapat orang lain. D. Dapat menerima pendapat orang lain asalkan tidak terlalu bertentangan dengan pendapat saya. E. Mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jawabannya adalah E, yaitu mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Jadi ini merupakan bagian dari kompetensi kepribadian yang menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 18. Menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jawabannya adalah E, yaitu praktik. Kinerja jika yang diukur produk dan praktik, produk menghasilkan produk, KKO biasanya membuat, mengolah, dan lain-lain. Portofolio mengumpulkan karya-karya, proyek, pemberian tugas di muda perencanaan, pelaksanaan dan pembuatan laporan, serta menyajikan. KKO biasanya mengamati, mendiagnosis, dan lain-lain. Praktik menguji kemampuan siswa dalam melakukan tindakan tertentu. KKO misalnya menyajikan, memainkan, berendang, dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 19. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik mengasosiasi, menganalisis, mengolah data atau informasi, dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasi hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan, D. Autentik, E. Konstektual. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jawabannya adalah B, yaitu scientific. Langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan scientific adalah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau eksperimen, mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 20, soal yang terakhir dalam video kita kali ini, yaitu tentang soal kompetensi teknis guru P3K. Soalnya adalah, Pak Bejo adalah guru PKN di sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di desa Mangun Harjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara Rudi siswa yang paling pintar di kelasnya hanya mendapat 80. Dari kasus di atas, artinya Pak Bejo tidak melakukan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Berancuan kriteria. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jawabannya adalah B. Objektif. Pak Bejo tidak bersikap objektif. Objektif berarti penilaian dasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Jadi adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus seperti perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Oke, demikian teman-teman untuk video kali ini. Apabila menurut teman-teman ada jawaban dari soal yang tidak sesuai, silakan komen di kolom komentar. Kita akan diskusikan dan perbaiki bersama-sama.
Untuk teman-teman yang mencatat nilai benarnya, silakan saya diberitahu di kolom komentar berapa jumlah soal yang benar dari 20 soal yang sudah kita bahas tadi. Oke, demikian teman-teman untuk video kali ini. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini, yaitu Dunia Japanese ID. Oke, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.